Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matar Bicara Channel yang senantiasa terus menerus menjaga melestarikan adat tradisi budaya Betawi dan memfokuskan pada pelestarian tradisi lisan, cerita-cerita dari tanah Betawi, cerita-cerita yang lazim dan sering terjadi di lingkungan kita. Kali ini saya mau bercerita tentang Mpok Salma, janda beranak satu yang juga penghasilannya dapat dari 2 pintu kontrakan, pemberian mantan suaminya, dan sebuah warung kecil. Anaknya Udin baru kelas 4 SD dan udah biasa ditinggal-tinggal kalau ada keperluan. Pak RW suatu ketika kasih undangan buat Pok Salma untuk ikut sosialisasi penanggulangan bahaya kebakaran. Buat Pok Salma kayaknya ini penting sebagai upaya mencegah atau menanggulangi. Alhasil pukul 9 Pok Salma jalan dan pesan sama Udin sambil ngasih jajan. Din, jangan main-main, jagain rumah ya. Tuh di dapur kan ada nasi, Indomie sama ayam goreng ya. Ntar lo pulang sekolah lo masak deh ya. Maksudnya Pok Salma saat itu bicara pada saat Udin mau berangkat sekolah jam 7. Pok Salma bilang jam 9 Nyak mau ikut sosialisasi supaya kita bisa jagain keadaan kalau terjadi kebakaran. Iya deh Nyak, duit diambil dan Udin cium tangan langsung jalan. Pukul 9 Pok Salma berangkat sama beberapa orang dari RW-nya ke sebuah tempat di halaman kecamatan. Sudah ada branwir kecil, ada tong air, ada tong kosong, kemudian ada petugas pemadam kebakaran yang memberikan arahan-arahan kalau terjadi kebakaran jangan panik, begini caranya kalau ngadepin kompor kayak begini, kalau ngadepin api kecil di mana dalam ruangan kita termasuk korsleting listrik, begini caranya. Begumul sambil ketawa sama penampilan petugas pemadam kebakaran dan serius juga kadang-kadang mendengarnya. Petugas kebakaran melakukan praktek-praktek bagaimana penanggulangan kalau api ada di depan kita. Akhirnya sekitar pukul 11 Pok Salma sama rombongan bubar. Alhamdulillah dapat makan, dapat amplop. Sementara itu ternyata Udin yang biasanya pulang jam 12-an, jam 10 udah pulang. Di jalanan diteriakin sama teman-teman, Din kita main bola nih ya, entar tuh di lapangan tuh tempat yang adem yang banyak pohonnya. Iya, kata Udin masuk, kemudian dia ganti baju, perasaan lapar, dia masak mie, nyalain kompor masak mie. Tapi Udin lupa kalau lagi masak itu dia mesti tungguin airnya. Udin datengin tuh teman-temannya main bola. Dia kira-kira jelang pukul 11 Udin asik main bola, tentu laparnya muncul. Sementara itu juga Pok Salma pas sampai rumah karena gerah karena apa langsung mandi, langsung buka baju ngambil handuk mandi.
Tapi dia cium bau angus. Kok di dapur bau angus aneh, Udin dicari nggak ada. Kok bau angus? Saking gugupnya, Pak Salme langsung keluar. Lanjang bulat. Pas dia lihat api udah ngebakar panci, semuanya udah angus, Pak Salme langsung balik ke kamar mandi. Dia rendam tuh handuk, dibawa lagi, dia tutupin kompor, dia cabut selang gasnya. Astagfirullah, Udin, untung aja emak punya pengetahuan tadi. Kalau kagak kebakaran kita tinggal di mana, Din? Lagi asik dia ngomong sendirian, Udin yang keingetan bakal makan mie. Lari langsung ke rumah. Tapi apa daya, dia lihat nyaknya Pak Salme di depan kompor, dari belakang kelihatan banget nyaknya sambil pegangin itu anduk, digosok-gosok, diputer-puter di pancinya diangkat, digeser. Langsung Udin teriak, "Ma, lagi ngapain? Kenapa begitu?" Begitu Pak Salma dengar Udin, tapi dia berbalik kaget. Ya Allah, gue lagi telanjang ya. Ya si Udin ngeliatin deh gue tuh. Ya Allah, Ma. Udin langsung tutup muka. Dan Pak Salme langsung lari ke kamar, ambil anduk yang baru, dan dia balik. Din, lain kalian gitu ya. Ya, Nyak. Aduh, Nyak. Rupanya Udin kepikiran bukan soal mie sama kompor, kepikiran emaknya yang telanjang bulat di depan matanya. Begitulah saudara-saudara, terima kasih. Ini sebagian cerita dari Tanah Betawi yang mungkin saja terjadi. Ini juga cerita bukan sekedar rekayasa, tapi paling tidak dugaan-dugaan pasti terjadi. Semoga terhibur. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.